Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Oh ya, sedikit ralat ya. Di chapter sebelumnya Mimin menyebutkan jika Penatua Yola yang menebas sang komandan, tapi ternyata tidak. Kata-kata Penatua Yo membuat sang komandan kehilangan fokus dan seseorang pun menebasnya. Ternyata itu adalah Chung Myun yang sebelumnya menghilang. Dan tentunya karena kepala komandan telah ditebas, para bawahannya pun mulai berlarian ketakutan. Adapun Penatua Yo, lagi-lagi Chung Myun membuatnya terkagum. Alasannya sederhana, karena setiap komandan dari pasukan bukanlah sosok yang lemah. Tapi entah bagaimana, Chung Myun bisa menghabisinya kurang dari 100 detik. Padahal jika itu Penatua Yo sendiri, pastinya akan sulit untuk menghadapi komandan tersebut. Tak hanya itu, sikap, sifat dan juga tindakan Chung Myun di medan pertempuran tidak seperti anak berusia 20 tahunan. Intinya, walaupun seringkali tingkah laku Chung Myun sangat menjebalkan, tapi di medan pertempuran ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Setelahnya, Chung Myun pun meminta Penatua Yo untuk memerintahkan orang-orang di belakangnya, termasuk murid-murid Gunung Hua, untuk bergerak lebih cepat. Karena walaupun beberapa pasukan telah mereka hancurkan, itu hanyalah sebagian kecil dari seluruh pasukan yang ada di Istana Es. Dan tentunya murid-murid Gunung Hua dan juga Biksu Hayon yang mendengar perkataan Chung Myun dari kejauhan langsung menanggapinya dengan tidak sopan. Ya, mereka mendengar jika Chung Myun mengatakan mereka sangat lambat seperti siput, dan balasannya para murid-murid Gunung Hua pun langsung mencemooh Chung Myun. Tapi perkataan Jogul juga membuat Penatua Yo sedikit malu. Alasannya karena masih banyak para pemberontak yang belum mencapai atau melewati gerbang. Padahal tidak ada lagi orang-orang yang menghalangi mereka. Kala itu Penatua Yo juga masih tidak habis pikir bagaimana bisa orang-orang muda yang ada di hadapannya jauh lebih kuat dan juga lebih hebat dibandingkan dengan dirinya dan beberapa penatua. Ya, walaupun kultivasi mereka sebelumnya pernah disegel, tapi mereka masihlah seorang ahli yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dan selanjutnya, Chung Myun kembali bertanya kepada Penatua Yo, tindakan apa yang akan ia ambil selanjutnya. Lalu kesimpulannya, Penatua Yo ingin menyudahi pertempuran karena jika dilanjutkan akan ada banyak korban jiwa dari Istana Es dan itu juga akan merugikannya. Karena walaupun saat ini mereka adalah musuh, tapi pada dasarnya mereka sama-sama merupakan bagian dari Istana Es. Jadi Penatua Yo ingin membawa atau menunjukkan jika Tuan Muda Sol Sobek masih hidup dan ialah pewaris tahta sebenarnya. Dengan fakta tersebut, ia berharap seluruh pasukan Istana Es tidak melanjutkan pertarungan. Tentunya itu adalah ide atau gagasan yang tidak salah. Akan tetapi kata Chung Myun, ia harus berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk mewujudkan hal tersebut. Dan tentunya Penatua Yo setuju. Di sisi lain, Lord Sol Chun Sang nampak sangat murka karena pasukan yang ia kirim sebelumnya bukannya melawan para pemberontak dan juga murid-murid Gunung Hua, mereka malah melarikan diri karena ketakutan. Padahal lawannya hanyalah bocah-bocah dari dataran tengah. Dan dengan penuh amarah, ia pun kembali memerintahkan bawahannya untuk menangkap seluruh pemberontak. Tapi tiba-tiba siapa sangka sosok tak terduga pun muncul, dan itu adalah Chung Myun. Saat melihat
wajah Lord, ia pun berkata, "Lord, sudah lama kita tidak bertemu." Ya, walaupun itu adalah kata yang sepele ataupun sederhana, itu kembali memancing amarah Sol Junsang. Ia pun berkata, "Dasar kalian, para bocah nakal yang tidak tahu diuntung, padahal kami telah memberikan rahmat dan menerima kalian dengan sangat baik. Tapi inilah apa yang kalian balas." Chungmyeon menanggapinya dengan santai. "Ya, aku juga merupakan sosok yang akan mengembalikan kebaikan orang 2 kali lipat. Tapi tidak denganmu. Berani-beraninya seseorang yang bergandengan tangan dengan kultus iblis menyebut dirinya seorang manusia. Kau hanyalah seekor anjing yang merupakan hewan peliharaan dari kultus iblis." Nah, mendengar kata-kata kultus iblis dari mulut Chungmyeon, beberapa prajurit pun mulai berbisik. Apa? Kultus iblis? Sebenarnya, sebagian dari mereka telah menyadari kehadiran dari kultus iblis karena merekalah sosok yang menggunakan pakaian serba hitam. Akan tetapi, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya dan lebih memilih untuk menahan diri. Melihat ekspresi dari beberapa bawahannya, sang Lord pun langsung berkata, "Kultus iblis, apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak mengerti." Tentu saja Chungmyeon tahu jika Lord hanya bersandiwara, dan ia pun mulai menggunakan kata-katanya untuk memprovokasi Lord. Tidak hanya sekali, tapi bertubi-tubi. Dan itu membuat Lord tidak bisa menahan amarahnya. Baekhyun yang melihat ekspresi Lord bahkan tertawa karena di mata murid-murid Gunung Hua, Chungmyeon tidak hanya bisa menebas orang dengan pedangnya, tapi juga dengan kata-katanya. Saking kesalnya, Lord bahkan sampai berkata, "Kalian orang-orang di dataran tengah, apakah tidak diajari sopan santun?" Dan Chungmyeon kembali menanggapinya dengan santai. "Sopan santun katamu? Apakah kau seorang komedian? Kita adalah orang yang akan bertarung. Lalu apa gunanya sopan santun? Jika itu diterapkan, apakah aku akan mengatakan, 'Oh maaf, aku tidak sengaja menusuk perutmu'? Tapi ya sudahlah, pada akhirnya sepertinya memang kata-kata tidak akan berhasil. Dan yang pasti, kau harus merenungi kesalahanmu saat berada di neraka nanti." Ya, kata-kata Chungmyeon tersebut mengisyaratkan bahwa ia akan mengalahkan dan bahkan membunuhnya. Itu membuat Lord terasa sangat diremehkan. Seorang anak muda yang belum berusia 30 tahun kini terang-terangan mengancamnya di hadapan para prajurit. Dan tidak sampai di situ, Chungmyeon juga berbicara kepada setiap prajurit yang terdiam. "Aku tahu jika kalian telah mengetahui situasi sebenarnya di istana, tapi kalian malah mengabaikannya. Apakah kalian tidak paham jika membiarkan sedikit penyakit yang ada di tubuh kita itu bisa malah menggerogoti dan bahkan mengakibatkan amputasi atau bahkan kematian? Jadi saat ini putuskanlah, apakah kalian akan mengamputasinya atau kalianlah yang akan mati." Di sisi lain, menurut Baekhyun, perkataan dan perbuatan Chungmyeon sudah terlalu jauh dan berlebihan. Sebagai orang luar, Baekhyun ingin menghentikannya, tapi Yisul menahannya. Alasannya karena orang-orang di belakang mereka, yaitu para pemberontak yang juga merupakan pendukung Lord sebelumnya. Kata-kata Chungmyeon bisa dijadikan pembenaran bagi mereka yang melakukan pemberontakan. Apalagi ada kata kultus iblis, sesuatu yang tentunya telah diketahui setiap orang di dalam catatan sejarah. Mereka adalah kelompok yang
sama sekali tidak boleh diajak bekerja sama. Mendengar perkataan Chungmyun yang hampir mempengaruhi para prajurit, Lord Sol Chungsang pun ingin membantah dengan memberikan beberapa argumen konyol. Tapi sayangnya, Chungmyun bisa mementahkan argumen tersebut dan setelahnya ia pun menatap ke arah Penatua Yo. Ya, panggung telah disiapkan. Penatua Yo yang menyadari hal tersebut pun langsung bergegas maju. Lalu ia pun mulai berkata, Sol Chungsang tanpa gelarnya berarti Penatua Yo tidak menganggapnya sebagai Lord. Kau telah melakukan 3 dosa besar. Pertama, menggandeng pihak luar yang seharusnya tidak boleh ikut campur. Lalu kedua, membuat konspirasi untuk membunuh Lord sebelumnya. Dan yang terakhir, mengorbankan warga jelata dan mempersembahkannya kepada kultus iblis. Dengan dosa-dosa besar tersebut, kau telah melanggar aturan di Istana Es. Oleh sebab itu, kau tidak memiliki hak lagi untuk tinggal di sini, alias kau diusir. Ya, tidak hanya sang Lord, Penatua Yo juga meminta semua yang terlibat dengan kultus iblis untuk mengangkat kakinya dari istana. Tapi ia juga meminta dukungan dari para prajurit yang terdiam. Ia berkata bahwa mereka tidak harus mengikuti Lord yang telah mengorbankan rakyatnya sendiri. Dan sampai kapan penderitaan akan berakhir jika mereka terus mengikutinya. Oleh sebab itulah, untuk mengubah keadaan, ia mengusulkan agar mereka bersumpah setia kepada penerus tahta sejati. Saat itulah, dengan instruksi dari Penatua Yo, seorang pemuda pun maju. Para prajurit yang melihat wajah pemuda tersebut langsung teringat dengan sosok Lord sebelumnya. Dan tidak salah lagi, itu adalah Sol Sobek. Tapi anehnya, tidak semua yang telah mendengarkan kebenaran tersebut berani menyuarakan pendapatnya. Hanya segelintir orang yang terprovokasi dan setuju dengan Penatua Yo. Saat itulah Lord mulai menanggapinya dengan tenang. Apakah kau pikir situasi akan berubah hanya dengan mengatakan beberapa kata, lalu meminta mereka semua untuk mengikuti seorang bocah yang bahkan belum cukup dewasa? Nah, walaupun sebelumnya Lord Chungsang sempat emosi dengan kata-kata Chungmyun, tapi melihat ekspresi para prajurit, ia pun mulai menenangkan kembali dirinya. Oleh sebab itulah, ia bisa menanggapi atau membalas perkataan Penatua Yo dengan sangat mudah. Dan ternyata itu berhasil. Karena sama seperti Sol Sobek, Sol Chungsang juga merupakan darah sejati dari keluarga Sol. Jadi ia sebenarnya juga merupakan keturunan yang sah, yang bahkan ia naik ke posisinya dengan kedua kakinya sendiri, berbeda dengan bocah di hadapannya. Penatua Yo hanya bisa terdiam dan saat itulah Chungmyun mulai masuk kembali. Apa yang dikatakan oleh bajingan iblis ini? Dan Anda Penatua, apakah Anda sudah selesai? Ya, Chungmyun sebenarnya merasa jijik dengan perkataan Penatua Yo. Alasannya sederhana, ia nampak sangat naif dan itu sudah sering kali dilihat oleh Chungmyun saat di kehidupan sebelumnya. Dan bahkan kenaifan tersebut biasanya banyak merenggut nyawa. Intinya, tidak semua mereka yang mengetahui kebenaran berani bertindak dan menyuarakannya. Apalagi jika pihak yang mengetahui kebenaran berada di posisi yang lemah. Dan itulah bagaimana posisi Penatua Yo dan juga para pemberontak. Walaupun mereka berhasil memasuki istana, akan tetapi dari segi kekuatan saat itu Lord Chungsang masih jauh lebih unggul. Tentunya masih ada cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan mudah, yaitu menghabisi pimpinan musuh, yaitu Lord Chungsang sendiri.
Chung Myun pun bersiap. Ia bahkan telah menghunuskan pedangnya ke hadapan Lord. Dan tentunya saat itu Lord masih sangat percaya diri bisa memenangkan pertarungan, apalagi dengan kemampuannya ditambah jumlah pasukannya. Tapi Chung Myun sama sekali tidak ragu. Ia bahkan berkata akan memperlihatkan kengerian dari pedang Gunung Hua. Chung Myun juga memerintahkan para seniornya untuk bersiap. Dan saat mereka semua telah menghunuskan pedangnya, Chung Myun pun langsung melesat menuju ke arah Lord Chun Sang berada, diikuti dengan murid-murid Gunung Hua beserta Haeyeon. Bagi sebagian orang jumlah memang menjadi masalah, tapi tidak dengan Chung Myun yang telah berperang ratusan bahkan ribuan kali. Oleh sebab itulah, walaupun ia bergerak seorang diri beserta beberapa para seniornya, keraguan sama sekali tidak terlihat di wajahnya. Tapi sebaliknya, para prajurit Istana Es yang melihat keseriusan di wajah Chung Myun mulai merasa gentar. Apalagi tak kalah Chung Myun mengeluarkan beberapa teknik pedang Gunung Hua dan bunga pelum pun mulai bermekaran. Dan setelahnya pembantaian sepihak pun terjadi. Ya, dengan sangat brutalnya Chung Myun menebas setiap kepala yang berusaha untuk menghentikannya. Para prajurit yang melihat hal tersebut merasa jika ia mendekat maka pasti ia akan menyetorkan nyawanya seperti para kerabat yang telah direnggut nyawanya oleh kebrutalan Chung Myun. Oleh sebab itulah beberapa orang berkata, "Mundur, mundur." Tapi tentunya para komandan tidak mengindahkan permintaan tersebut. Sang komandan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Jumlah mereka hanya sedikit. Maju." Tapi sayangnya ketakutan mereka tidak bisa dihentikan dan itu membuat pertahanan musuh menjadi sangat kacau. Dan tentunya Chung Myun pun memanfaatkan momentum tersebut untuk membantai lebih banyak musuh lagi. Chung Myun juga bergumam, "Dasar anak muda tidak berpengalaman." Ya, mereka adalah para pejuang yang belum tahu bagaimana neraka di dalam medan pertempuran. Sangat berbeda dengan Chung Myun. Jadi, bagaimana bisa mereka menghentikannya? Tapi ternyata tidak hanya pasukan musuh yang kesulitan. Baekhyun dan murid-murid Gunung Hua lainnya juga agak sulit untuk mengejar Chung Myun. Seberapa kuat pun mereka mencobanya, tapi sayangnya jarak di antara mereka tidak berubah. Seolah-olah Chung Myun berkata, "Cepat ikuti aku, kejar aku, jangan sampai ketinggalan." Dan tentunya sebagai senior itulah yang memicu seluruh murid Gunung Hua untuk mengerahkan seluruh yang mereka punya. Dan alhasil Baekhyun pun mengejar Chung Myun. Ya, jaraknya semakin dekat. Tidak cuma itu, Baekhyun juga menebas setiap mereka yang berusaha untuk menghentikannya. Walaupun itu adalah tindakan kejam menurutnya, tapi ia selalu mengingat perkataan Chung Myun. Jika membiarkan seseorang monster hidup, maka itu akan mengakibatkan jutaan atau nyawa yang lebih banyak terancam. Jadi pada akhirnya Baekhyun pun menguatkan atau meneguhkan dirinya untuk mengalahkan dan membunuh setiap musuh yang ia lawan. Adapun murid-murid Gunung Hua lainnya, Yisul berhasil mengejar ketertinggalan. Ia bahkan terlihat lebih tenang dibandingkan Chung Myun saat melawan musuh-musuhnya. Adapun beberapa murid lainnya, mereka masih berusaha mengejar ketertinggalan sambil melawan para musuh. Tapi tiba-tiba belum lama Baekhyun mengalihkan pandangannya terhadap Chung Myun. Ia telah menghilang. Lalu seorang murid pun berkata, "Senior, di atas!" Ya, saat itu Chung Myun telah berada di atas kepala Baekhyun. Ia menggunakan lompatan untuk bergerak di udara. Dengan itu Chung Myun bisa lebih leluasa untuk memainkan teknik pedangnya dan alhasil bunga plum terus membanjiri pasukan musuh. Ya, walaupun banyak yang berkata juga
Apa yang kalian lakukan? Hentikan dia. Ia hanya seorang diri. Tapi tentu saja kenyataan sangat berbeda. Walaupun Chung Myun seorang diri, tapi ia adalah ahli yang sangat berpengalaman di medan pertempuran. Berbeda dengan beberapa prajurit yang belum pernah mempertaruhkan nyawanya di dalam medan pertempuran. Apalagi karena mereka terlalu berfokus kepada Chung Myun, mereka merupakan sesuatu. Chung Myun berkata, apakah kalian lupa aku tidak sendirian? Dan ternyata dari belakang pasukan yang dipimpin oleh Penatuayo sudah semakin mendekat. Ya, setelah sekian lama mereka sangat bersemangat untuk menghajar para pengkhianat yang telah berkoalisi dengan Sekte Iblis. Adapun Chung Myun sendiri, setelah setiap prajurit Istana Es sibuk untuk melawan pasukan pemberontak, kini tatapannya tertuju kepada beberapa sosok di belakang. Dan tentu saja itu adalah sosok dari Lord Sol Chun Sang. Sambil menguatkan pedangnya, Chung Myun pun bergumam, sekarang adalah giliranmu. Di lain sisi, Penatuayo yang memimpin para pasukan pemberontak nampak sangat bersemangat. Ia pun berteriak, akhirnya waktu yang kutunggu-tunggu tiba juga. Ini adalah waktu untuk membalaskan dendam tuanku. Ya, tidak hanya Penatuayo, seluruh pemberontak juga nampak sangat bersemangat. Mereka yang berada di garis depan merupakan mantan penatua pada zaman Lord sebelumnya. Itulah kenapa walaupun seni bela diri mereka menurun, tapi pengalaman mereka masih bisa menjadikan diri mereka unggul di dalam medan pertempuran. Apalagi saat jeritan penuh keputusasaan terdengar jelas di barisan belakang. Itu adalah barisan di mana murid-murid Gunung Hua menggila. Dari jeritan suaranya saja sudah membuat mentalitas musuh yang melawan Penatuayo beserta komplotannya menjadi down. Tentunya itu merupakan keuntungan besar bagi Penatuayo dan pasukan pemberontak lainnya. Di sisi lain, dengan Baekhyun yang menjadi pusat, ia pun memandu murid-murid Gunung Hua untuk bergerak dengan cepat. Tujuannya adalah bisa mengejar Chung Myun yang masih berada jauh di depan mereka. Satu persatu, tubuh mulai berjatuhan. Baekhyun membantai mereka tanpa belas kasihan. Dan saat itulah ia sadar perkataan Chung Myun terdahulu, yaitu bahwa pedang Gunung Hua di dalam medan pertempuran sangatlah kejam. Walaupun di luar nampak sangat indah, tapi aslinya itu adalah teknik yang sangat mengerikan bagi musuh-musuh yang akan menghadapinya. Dan untuk memastikan tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal, Baekhyun pun memerintahkan Jogul untuk membantu Tang Soso, murid terlemah di antara mereka. Adapun Hayon, ia berada di baris paling belakang. Karena Hayon merupakan sosok yang kuat, jadi Baekhyun tidak terlalu mengkhawatirkannya. Dan alhasil mereka bisa bergerak dengan cepat dan juga efisien untuk menghajar musuh-musuh yang menghalau. Hingga pada akhirnya Baekhyun pun berhasil mengejar Chung Myun. Ia pun berkata, akhirnya aku berhasil mengejarmu, dasar bajingan. Chung Myun pun menanggapinya, lambat. Dan karena murid-murid Gunung Hua kini sudah berada di sekitar Chung Myun, momentum mereka pun menjadi lebih efisien berkali-kali lipat. Hingga pada akhirnya prajurit Istana Es lebih memilih untuk melarikan diri dibandingkan bertarung melawan monster-monster dari Gunung Hua. Di sisi lain, Lord Chun Sang terlihat sangat gelisah. Walaupun mereka menang dalam jumlah, tapi medan pertempuran berbicara hal lain. Ya, murid-murid Gunung Hua terlihat unggul. Begitu juga dengan para pemberontak. Jelas-jelas kemampuan bela diri mereka tidak sehebat dahulu. Dan jumlah mereka juga tidak terlalu banyak. Jadi bagaimana bisa dari setiap aspek mereka malah unggul? Dan jawabannya hanya satu, yaitu semua itu karena adanya Chung Myun dan murid-murid Gunung Hua. Oleh sebab itulah Lord memerintahkan para penatua untuk bergerak
dan berfokus kepada orang-orang dari dataran tengah. Karena jika mereka tersingkirkan, maka pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Penatua Yo tidak akan bisa berbuat banyak lagi. Tapi awalnya para penatua ragu, karena walaupun mereka masuki medan pertempuran, tidak mungkin murid-murid Gunung Hua akan lari ketakutan. Tapi karena desakan dari Lord dan kemungkinan ia juga akan turun tangan untuk menggorok para penyusup, mau tidak mau para penatua pun langsung menyetujuinya. Di sisi lain, memang momentum Gunung Hua benar-benar berada pada puncaknya. Tapi Chunmyun berkata kepada murid-murid, kalian semua jangan lengah. Medan pertempuran itu hidup, apa saja bisa terjadi di dalamnya. Jadi fokuslah untuk memahami aliran di medan pertempuran. Dengan begitu kalian bisa melihat celah dan bertindak dengan lebih efisien. Awalnya Baekhyun dan murid-murid tidak mengetahui maksud perkataan Chunmyun. Tapi perlahan setelah beberapa saat berdiri di hadapan Chunmyun untuk melawan musuh-musuh, akhirnya beberapa orang pun mulai mengerti maksud dari perkataan tersebut. Hingga pada akhirnya saat para penatua memasuki medan pertempuran, para murid pun bisa menghadapi mereka dengan tenang. Adapun para prajurit Istana Laut Utara, mereka nampak bimbang apakah perlu membantu para penatua atau lebih baik menyingkir karena jelas mereka bukan tandingan murid-murid Gunung Hua. Di sisi lain, tentunya ada sosok yang diincar oleh Chunmyun. Oleh sebab itulah ia bergerak dengan cepat, lalu menghindari setiap perintangan yang ada hingga pada akhirnya BAM! Sebuah bentrokan pun terjadi. Ya, itu adalah Chunmyun dengan sang Lord. Lord mengeluarkan pedang Ki dan Chunmyun menggunakan pedangnya. Tapi nampaknya bentrokan awal tersebut dimenangkan oleh Chunmyun karena beberapa serangan Chunmyun berhasil melukai Lord. Dan setelahnya Chunmyun pun berkata, "Nah, ada banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepadamu. Tapi mari kita kesampingkan itu dulu dan menyelesaikan ini dengan cepat." Ya, bukannya luka yang membuat Lord sangat marah, tapi itu karena perkataan Chunmyun yang memanggilnya dengan sebutan nak ataupun anak. Bisa-bisanya bocah sepertinya melemehkan Lord yang jelas-jelas hidup jauh lebih lama darinya. Dengan sangat marah, Ki putih pun menyelimuti tubuh Lord. Itu membuat suasana di sekitarnya menjadi sangat dingin. Para prajurit yang awalnya berusaha membantu dan melindungi Lord juga harus melarikan diri karena bisa-bisa mereka mati membeku terkena ki dingin tersebut. Tapi tentunya tidak dengan Chunmyun. Ia masih bisa berdiri santai. Dan bentrokan antara ki dingin dengan bunga plum pun terjadi. Mereka saling melahap satu sama lain. Ya, dari perspektif sang Lord dan juga secara objektif, tentu saja dilihat dari sisi manapun Lord lebih unggul dibandingkan dengan Chunmyun. Oleh sebab itulah walaupun ia terluka, ia masih sangat yakin akan kemenangannya. Dan sambil menguatkan kuda-kudanya dan menghancurkan lantai, Lord pun berkata, "Kau ingin mengalahkanku dengan cepat menggunakan kemampuanmu yang hanya segitu?" Mendengar perkataan tersebut, Chunmyun pun menanggapinya dengan santai. "Itulah mengapa aku bilang kau masih anak-anak." Kata-kata tersebut kembali memicu amarah sang Lord. Ya, walaupun ia mencapai posisinya dengan cara mengkudeta Lord sebelumnya, tapi semua itu ia lakukan dengan kemampuannya sendiri. Jika tidak, bagaimana bisa ia juga berhadapan dan menarik kultus iblis untuk bekerja sama? Jadi tentunya perkataan Chunmyun sangat merendahkan dirinya. Lord kembali berkata, "Bocah, aku akan memberikanmu beberapa nasihat." Tapi belum selesai Lord menyelesaikan kata-katanya, Chunmyun pun menanggapinya dengan ekspresi seperti mengejek. Ia berkata, "Bung,
ini medan pertempuran dan kita sedang bertarung. Setelahnya, Chungmyun pun melesat sangat cepat ke arah Lord dan untungnya Lord masih bisa menahan serangan Chungmyun. Tapi sayangnya Chungmyun sangatlah kuat hingga bahkan tangan Lord gemetar dan sampai meneteskan darah. Ya, itu juga karena serangan Chungmyun sebelumnya. Lord pun berusaha memindahkan pedangnya dari tangan sebelah kanan ke tangan sebelah kiri. Tapi sayangnya itu sia-sia. Walaupun pedangnya kini sudah berada di tangan lainnya, tapi Chungmyun bukanlah lawan yang mudah. Dengan hantaman bertubi-tubi, Lord bahkan sampai kesulitan. Hingga pada akhirnya, Chungmyun pun berhasil menebas salah satu kaki Lord. Ya, Lord pun bergegas mundur untuk menghindari serangan Chungmyun selanjutnya. Tapi tentunya, Chungmyun bukanlah sosok orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Apalagi karena salah satu kaki Lord terluka, ia tidak bisa berdiri dengan seimbang. Hingga pada akhirnya, bam! Lord pun dihajar oleh Chungmyun sampai berguling-guling di tanah. Para prajurit yang melihat hal tersebut tentu saja terkejut dan juga khawatir. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa ia dikalahkan oleh seorang bocah dari dataran tengah dan bahkan tidak menerima luka sedikit pun? Lord Chunsang, walaupun sebelum menjabat sebagai Lord, ia merupakan sosok yang terkuat karena bakatnya yang mengesankan. Kelemahannya hanya satu, yaitu tidak mewarisi teknik yang hanya dimiliki oleh Lord. Tapi saat menjabat menjadi Lord dan telah menguasai teknik tersebut, ia menjadi orang nomor satu di Istana Laut Utara. Setelah berguling-guling di tanah, Lord pun kembali bangkit sambil menahan rasa sakitnya. Kali itu ia sadar benar jika Chungmyun jauh lebih kuat darinya. Lalu Chungmyun pun berkata, lemah. Awalnya Lord mengira jika perkataan tersebut ditujukan kepadanya, tapi ternyata tidak. Chungmyun berkata lemah. Yang dimaksud lemah adalah Kong Ho saat ini. Jika saja itu Chungmyun yang dahulu, ia bisa mengalahkan Lord Chunsang hanya dalam 3 detik saja. Dan tentunya kemampuan Lord terdahulu Chungmyun sangat mengetahuinya dan ia tidak selemah Chunsang, yang artinya kedamaian yang diciptakan oleh murid-murid Gunung Hua dan juga Chungmyun terdahulu menciptakan kondisi saat ini. Dan tidak hanya Istana Laut Utara, sebagian besar seniman bela diri di Kong Ho lebih lemah daripada zaman Chungmyun. Dan tentu saja itu semua sangatlah lucu. Lord Chunsang merupakan seorang petarung jarak dekat. Dan jika dua petarung jarak dekat saling berbentrokan, itu artinya kemampuan merekalah yang akan memberikan keunggulan satu sama lain. Lalu saat melawan Chungmyun, anehnya Chunsang yang awalnya percaya diri dengan kemampuannya kini telah menyadari jika Chungmyun lebih unggul daripada dirinya, yang artinya lebih baik menghindari pertarungan jarak dekat melawan Chungmyun. Dan saat itulah telapak tangan ilahi es putih itu adalah teknik paling terkenal di Istana Es Laut Utara. Chunsang memasang kuda-kuda lalu melemparkan teknik tersebut ke arah Chungmyun. Setiap orang yang berada di dekat teknik tersebut langsung merasakan dingin yang sangat ekstrim dan bahkan bisa membekukan seseorang. Tapi anehnya, Chungmyun sama sekali tidak menghindar. Ia masih berdiri dengan santai. Dan setelahnya, teknik bunga plum penuh. Salah satu dari 24 gerakan teknik bunga plum. Itu adalah teknik pedang yang luar biasa. Bahkan Chunsang mengakui setiap kali Chungmyun menggunakan teknik pedangnya,
ia agak kesulitan. Yang hasilnya, kedua serangan pun saling berbentrokan satu sama lain. Aura merah dari teknik bunga Bloom berhasil melelehkan es yang berusaha mendekatinya. Tapi sayangnya itu tidak bertahan lama karena ternyata teknik tangan ilahi tersebut tidak melemah walaupun terkena serangan teknik bunga Bloom. Alhasil, Chungmyun sedikit dipukul mundur. Lalu, hidungnya bahkan mengeluarkan darah. Tapi Chungmyun sama sekali tidak bergeming. Bukannya menghindar, Chungmyun malah perlahan maju melawan teknik tersebut. Hingga pada akhirnya, Chungmyun pun berhasil menebas Chunsang. Ia tepat terkena di bahu sampai dadanya. Tapi Chunsang juga tidak mau mundur begitu saja. Ia kembali mengerahkan sisa-sisa energi terakhirnya untuk menyerang Chungmyun. Dan alhasil Chungmyun kembali terpukul mundur dan bahkan pedangnya sampai terlempar. Kala itu Chunsang mengira jika kemenangan sudah berada di hadapannya. Karena bagi seorang pendekar pedang, pedang merupakan nyawanya. Tapi sayangnya perasaan itulah yang membuat dirinya sedikit lengah. Dan tentunya Chungmyun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena ternyata Chungmyun dapat kembali meraih pedangnya. Dan pedang tersebut pun langsung menancap ke tubuh Chunsang. Chungmyun pun berkata, "Nak, di medan pertempuran, jika kau lengah sedikit, maka kau akan mati." Di lain sisi, Lee Byuk, salah satu penatua Istana Es, nampak sangat kesal saat ia berhadapan dengan Baekhyun. Ia bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, "Dasar kau bajingan kecil." Dan Lee Byuk pun memfokuskan ki-nya ke dalam tangannya dan langsung menyerangnya ke arah Baekhyun. Bagi orang yang melihatnya, mereka pasti mengira jika itu adalah teknik yang sangat kuat. Tapi tidak bagi Baekhyun yang sudah melalui pertarungan hidup mati berkali-kali. Dan serangan tersebut hanya nampak seperti serangan telapak tangan yang serampangan. Oleh sebab itulah mudah bagi Baekhyun untuk menghindarinya. Jika berkaitan dengan kemampuan, mungkin Lee Byuk sedikit lebih unggul. Tapi dari segi pengalaman dan sosok yang pernah dilawan oleh Baekhyun, terutama Chungmyun, ia jauh lebih ahli di medan pertempuran. Dan keunggulan bisa berada di tangan Baekhyun. Tapi sayangnya ia nampak tidak terlalu percaya diri. Lalu sambil melihat sekeliling, Baekhyun pun mulai tersadar bahwa dirinya harus fokus. Pertama, ia melihat Yisul. Yisul bisa menghadapi penatua lainnya dengan sangat tenang. Begitu juga Yeonjung dan Jogul. Mereka bekerja sama dengan baik untuk menekan para penatua yang mereka lawan. Hayeon juga, walaupun tinjunya terkadang menemui jalan buntu, tapi ketenangan terlihat jelas di wajahnya. Di sisi lain, penatua Lee Byuk pun menyadari jika lawannya bukanlah bocah biasa. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa seorang bocah yang mungkin jika ditempatkan di Istana Laut Utara mereka hanyalah pemula memiliki kemampuan yang luar biasa? Apakah orang-orang di seluruh dataran tengah sekuat mereka? Atau murid-murid Gunung Hualah yang istimewa? Belum menemukan jawabannya, tapi terdengarlah suara putus asa dari seseorang. "Tuan! Tuan Istana!" Ya, itu adalah kala Chungmyun menusuk tubuh Chunsang. Kala itu, tangan Chungmyun juga berlumuran darah. Karena saat menusuknya, Chungmyun tidak memegang gagang, melainkan bilahnya. Chunsang yang berada di ambang kematian pun mulai muntah darah. Dan setelahnya, ia pun berusaha keras untuk mengeluarkan pedang Chungmyun dari tubuhnya. Dan setelah berhasil, ia pun berusaha keras untuk bergerak dan bersandar di dinding. Lalu ia pun berkata, Kenapa?" Chungmyun pun menjawab, "Itu karena kau masih lemah."
Jika kau bertarung melawan Lord sebelumnya dengan kemampuanmu saat ini, kau pasti kalah. Itulah kenapa kau menggandeng kekuatan dari luar. Oleh sebab itu, kau sangat layak disebut sebagai anak kecil. Chungsang yang berada di ambang kematiannya sempat menanggapi perkataan Chungmyun. Anak kecil katamu, kau bahkan pasti tidak mengetahui bagaimana penderitaan yang kami lalui di daerah terpencil ini. Tapi belum selesai Chungsang menyelesaikan kata-katanya, Chungmyun pun mengeluarkan aura merah dan setelahnya, ya, kepala Chungsang pun ditebas. Itu adalah akhir yang sangat menyedihkan bagi seseorang yang bergandengan tangan dengan kultus iblis. Lalu Chungmyun pun mengangkat kepala Chungsang dan membawanya ke tengah-tengah pertarungan. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut terdiam, tapi tidak dengan pendukung Lord. Mereka berteriak, "Lord, tidak, Tuan Istana!" Tentunya sangat sulit bagi mereka untuk mempercayai pimpinan tertinggi mereka dikalahkan. Tapi pemandangan itu juga membuat seluruh pertempuran terhenti. Seluruh mata kini berfokus kepada Chungmyun. Bahkan murid-murid Gunung Hua yang sering bersamanya merasa ngeri dengan Chungmyun yang sedang memegang kepala Lord Chungsang. Lalu setelahnya Chungmyun pun menatap setiap orang, lalu mengangkat kepala tersebut dan ia pun berteriak, "Pertarungan telah selesai, Lord telah mati. Jadi siapapun yang ingin melanjutkan pertempuran, maka aku akan melawannya sendiri." Tentu saja tidak akan ada orang yang berani mengalahkan Chungmyun yang secara terang-terangan telah mengalahkan Lord. Apalagi mereka juga sudah tidak memiliki tujuan. Setelah Lord dikalahkan, maka satu-satunya orang yang bisa naik takhta adalah Sol Sobek, darah terakhir dari keluarga Sol. Dan setelahnya Chungmyun pun menatap ke arah Penatua Yo. Lalu Penatua Yo pun seperti mengerti maksud dari tatapan tersebut. Ia pun berteriak, "Pertarungan telah usai. Siapapun yang meletakkan senjatanya tidak akan kami hukum. Dan ini adalah saatnya untuk kalian menerima Lord yang baru." Ya, kala itu semua mata langsung terfokus kepada Sol Sobek. Dan setelahnya para prajurit Istana Es pun menjatuhkan senjatanya. Peperangan saudara untuk memperebutkan tahta pun berakhir. Walaupun itu adalah akhir yang sangat hambar. Chungmyun bahkan sampai berkata, "Tidak masalah, karena lawan selanjutnya tidak sebodoh kali ini." Ya, kini matanya tertuju di salah satu tempat bagian di Istana Es. Tentu saja lawan selanjutnya yang harus ia hadapi adalah musuh bebuyutan lamanya, yaitu kultus iblis. Peperangan telah berakhir, tapi walau begitu ada beberapa hal yang harus diurus dan diselesaikan oleh Penatua Yo, terutama terkait bagaimana sikap yang harus mereka lakukan sebagai pemenang kepada para prajurit yang sebelumnya memihak kepada Chungsang. Penatua Yo berada dalam dilema. Perlukah prajurit diberikan senjata seperti biasa? Tapi walau begitu mereka juga mempelajari teknik telapak tangan. Dan yang terpenting adalah walaupun mereka sebelumnya merupakan bagian dari pasukan Lord sebelumnya, pada akhirnya mereka juga akan kembali menjadi bagian pada kekuasaan selanjutnya. Jadi untuk menstabilkan kondisi kerajaan lebih cepat, Penatua Yo pun harus bekerja lebih giat lagi. Di lain sisi terjadi perbincangan antara murid-murid Gunung Hua. Baekjun bertanya apakah tidak masalah. Tentu saja yang dimaksud adalah Chungmyun. Tentunya setiap murid sadar jika Chungmyun saat itu terlalu memaksakan diri dan berlebihan. Tapi walau begitu memang itulah sifat Chungmyun. Tentunya Baekjun sendiri sadar kenapa Chungmyun terlalu memaksakan diri. Itu semua karena dirinya harus bertarung dengan sangat cepat untuk menghindari korban jiwa. Dan
Dan karena memaksakan diri itulah Chungmyun jadi terluka parah. Tapi dengan itu pula Chungmyun bisa memenggal kepala Chunsang dan mengakhiri peperangan. Tapi setelahnya terdengar sebuah teriakan. Ya, para murid Gunung Hua terkejut. Bahkan seseorang berkata, apakah ada sebuah serangan? Dan saat mereka menuju sumber suara tersebut, ternyata itu adalah Chungmyun yang sedang berteriak. Itu semua karena perawatan Soso yang menurut Chungmyun terlalu ekstrim. Hampir seluruh tubuhnya ditusuk oleh jarum. Itu perawatan medis seperti akupuntur. Tapi Chungmyun tidak nyaman karena jarum tersebut sangatlah besar. Para murid yang menyaksikan hal tersebut sempat mengejek Chungmyun, terutama Baekchun. Ia berkata, bagaimana bisa seseorang yang ditusuk oleh pedang berkali-kali tapi ketakutan hanya dengan jarum saja. Mendengarkan hal tersebut, Chungmyun menanggapinya, senior, jika kau berkata begitu, sini aku akan menusukmu di beberapa tempat. Di sini Chungmyun masih berusaha untuk memberontak dari pelawatan Soso. Tapi untungnya karena murid-murid lainnya tiba, Soso berkata, pegangi dia. Dan dengan cepat Baekchun juga murid lainnya pun mulai memegangi Chungmyun hingga pada akhirnya pengobatan pun selesai. Tapi Chungmyun memasang dendam kepada murid-murid tersebut. Ia berkata, kalian lihatlah nanti aku akan membalasnya. Lalu Baekchun menanggapinya dengan santai. Oh, apakah itu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang bahkan takut terhadap jarum? Ya, Baekchun kembali mengejeknya. Lalu Chungmyun berkata, Soso, berikan aku satu jarummu. Biarkan aku menusuk kepalanya. Tapi yang dilakukan Soso malah menepuk bahu Chungmyun dan berkata agar beristirahat dengan tenang sehingga lukanya bisa cepat sembuh. Ya, murid-murid Gunung Hua memang menyadari jika perawatan Soso sangatlah tidak biasa. Ya, bahkan lebih menakutkan daripada musuh yang dihadapi di medan perang. Seseorang bahkan sampai berkata, senior, jika perlakuan dokter seperti itu, bukankah bisa membunuh pasien? Tapi seseorang menjawab, tidak. Bukankah ia selamat karena ia adalah seorang pasien? Dan pada saat itu semua murid pun sepakat jika mereka tidak boleh terluka. Chungmyun masih mengeluh terhadap kondisinya. Tapi Haeyeon berusaha menenangkan Chungmyun dengan memujinya. Ia berkata jika apa yang dilakukan oleh murid Chungmyun sangat membantu dalam berbagai macam hal. Tapi seseorang murid berkata, Haeyeon, diamlah. Dan Haeyeon pun menunduk lalu merenung di pojokan. Setelah suasana tenang, Chungmyun pun bertanya kepada Baekchun bagaimana kondisi saat ini. Lalu Baekchun pun mulai menjelaskan pertama betapa sibuknya penatua Yosahon untuk menstabilkan kondisi prajurit pasca peperangan. Tapi untungnya itu bukan permasalahan yang terlalu rumit. Itu semua karena sistem di Istana Laut Es seperti kerajaan. Jadi mereka dapat dengan mudah menerima pimpinan selanjutnya selama masih memiliki darah dari raja sebelumnya. Berbeda sekali dengan sekte. Bahkan seseorang sempat mengibaratkan bagaimana jika ada seseorang yang berusaha memberontak lalu membunuh Hyunjong. Tentu saja itu adalah situasi di mana bahkan tidak hanya Chungmyun, tapi bahkan 5 pedang akan memotong orang-orang tersebut yang berusaha untuk menyentuh atau bahkan membunuh Hyunjong. Nah, tidak hanya membuat kondisi di istana stabil, Penatua Yo juga harus mempersiapkan pengangkatan Sol Sobek sebagai raja selanjutnya dalam waktu dekat. Mendengarkan hal tersebut, Chungmyun pun berusaha untuk bangkit. Lalu seseorang berkata, apa yang kau lakukan? Chungmyun pun berkata, tentu saja kita harus bersiap.
Tapi para murid berkata agar Chungmyun menyembuhkan tubuhnya terlebih dahulu. Walau begitu, Chungmyun tetap serius. Ia menjelaskan sesuatu yang lebih mengerikan akan tiba dan sulit untuk membendung kemarahan orang-orang tersebut. Tentunya yang dimaksud adalah kultus iblis karena rencananya telah digagalkan oleh Chungmyun juga murid-murid Gunung Hua. Tapi sebelum bergerak, Chungmyun juga memuji kinerja murid-murid Gunung Hua. Ia berkata, kerja bagus kalian semua. Tentunya itu membuat semua orang terkejut. Kenapa? Karena itu adalah hal yang tidak biasa dilakukan oleh Chungmyun. Ya, mereka telah mengalahkan banyak murid ternama dan bahkan mengalahkan beberapa kapten saat invasi klan 10.000 orang. Tapi apa yang terjadi? Chungmyun tetap saja memarahi mereka. Jadi itu adalah hal yang janggal saat Chungmyun memuji mereka. Baekhyun bahkan berkata, "Soso, apakah kau memberikannya obat yang salah?" Lalu Soso menjawabnya, "Tidak, tapi nampaknya aku menusuknya di beberapa bagian yang salah." Di sisi lain, seorang pria berbaju hitam dengan tubuh gemetar pun menemui seseorang. Ya, itu adalah anggota kultus iblis. Adapun seseorang yang ia temui itu adalah sang uskup agung. Anggota itu pun berkata, "Uskup Agung, ada masalah." Ya, ia nampak sangat gemetar, tapi Uskup Agung tidak menanggapinya. Walau begitu, anggota kultus iblis tersebut tetap melaporkan apa yang terjadi, yang mana pada intinya terjadi pemberontakan. Lalu Lord Chungsang pun dipenggal. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa diajak kerjasama di Istana Laut Utara karena kepemimpinan diambil alih kembali oleh penerus dari Lord sebelumnya. Walau begitu, sang uskup masih tetap tenang, seolah-olah tidak terlalu mempedulikan apa yang terjadi di dalam istana. Tapi ia bertanya sesuatu, lalu bagaimana dengan kristal esnya? Tapi sayangnya itu juga bagian dari kabar buruk. Karena ia sempat mengecek di penambangan kristal es dan tidak ada yang tersisa. Nampaknya seluruh kristal es telah dibawa oleh orang-orang yang melakukan pemberontak. Uskup kembali bertanya siapa lebih tepatnya kemungkinan dalang di balik itu semua. Dan jawabannya adalah orang-orang dari dataran tengah. Mendengarkan hal tersebut membuat uskup marah. Para binatang-binatang dari dataran tengah itu, apakah mereka kembali ingin mengacaukan rencana kami? Sang uskup bahkan berencana untuk turun tangan secara langsung karena nampaknya mempercayakan hal penting kepada orang lain akan membawakan kesia-siaan. Nah, awalnya si anggota kultus iblis berkata bahwa berikan ia kesempatan sekali lagi maka ia akan membawakan seluruh kristal es yang telah dicuri. Tapi nampaknya sang uskup sudah tidak sabaran karena mereka telah menunggu 100 tahun lamanya untuk bisa menjalankan rencana tersebut, yaitu membangkitkan kembali sang Heavenly Demon. Ia juga sempat mengingat bagaimana hari-hari terakhir saat terjadi peperangan. Tepatnya kala itu sang uskup masih muda. Dan orang-orang di dataran tengah datang membantai setiap uskup yang ada, juga para pengikut kultus lainnya. Ya, walaupun kejadian tersebut sudah sangat lama, tapi ia masih mengingat jelas bagaimana orang-orang dari dataran tengah menghancurkan kultus iblis. Oleh sebab itulah ia pun memerintahkan bawahannya tersebut untuk membawa pasukan dan menyerang Istana Es. Dan sesuatu yang lebih buruk daripada insiden sebelumnya akan kembali menghadang Istana Es. Di sisi lain, setelah mendapatkan perawatan secukupnya, Chungmyun dan murid-murid Gunung Hua pun menemui Sol Sobek yang sedang mencoba singgasana barunya. Adapun Penatua Yo yang berada di samping Sol Sobek merasa kagum dan juga hormat dengan sosok Chungmyun. Ya, berkat Chungmyun lah mereka bisa memenangkan pertarungan. Ia berlari paling depan, membantai pasukan musuh hingga akhirnya memenggal kepala Sol Chungsang.
Jika Chungmyun tidak ada, bisa dipastikan mereka tidak akan bisa memenangkan pertarungan walaupun dirinya dan murid-murid Gunung Hua bersatu. Intinya Chungmyun lah yang memegang kunci. Dan Penatua Yo pun mencoba untuk basa-basi. Ia berkata kepada Chungmyun, apakah kau baik-baik saja? Dan Chungmyun pun menjawab, apakah kau tidak bisa melihatnya? Aku kira matamu sedang tidak baik. Rasa hormatnya kepada Chungmyun mulai menurun. Lalu Penatua Yo kembali berkata, jadi kau terluka? Chungmyun kembali menanggapinya, ya, dan nampaknya Penatua Yo baik-baik saja. Itu membuat rasa hormatnya lebih turun lagi. Tapi memang benar, sebagai tuan rumah, Penatua Yo sama sekali tidak memiliki luka berarti di tubuhnya. Chungmyun pun mulai mengejeknya. Ayolah, bagaimana bisa seseorang yang merupakan tuan rumah tidak memiliki rasa terima kasih kepada seseorang yang menggantikannya di medan perang? Bahkan setelah aku terluka, yang memikirkan pengobatannya masih berada di pihak kami. Setidaknya jika kalian tahu maru, berikanlah kami beberapa pil. Mendengarkan keluhan Chungmyun, Sol Sobek pun langsung meresponnya. Ayah, apakah kita memiliki beberapa pil? Han Yimong menanggapinya, Tuan muda penguasa, tolong jangan panggil aku ayah lagi. Panggil saja aku Komandan Han. Adapun pil, aku menemukan beberapa di ruang penyimpanan milik Chung Sang. Dan Sol Sobek pun memerintahkan Han Yimong untuk mengambilnya dan memberikannya kepada Chungmyun. Tentunya itu membuat Chungmyun malu. Bahkan mengatakan tidak perlu repot-repot. Padahal dia sendiri yang minta. Tapi pas dikasih langsung pura-pura malu. Ciri khas Chungmyun banget. Dan setelahnya Chungmyun berkata kepada Sol Sobek, bagaimana menurutmu? Dan ia pun menjawab, aku juga belum tahu karena aku masih belum terlalu yakin. Oh begitu, itu adalah hal yang wajar. Jadi kapan kita akan berangkat? Perkataan tersebut mengherankan. Berangkat? Kata Sol Sobek. Chungmyun menjawab, ya, apakah kau masih tidak menyadarinya? Sol Sobek terdiam sejenak, lalu ia kembali berkata, oh, terkait dengan kultus iblis? Chungmyun menjawab, ya. Kali ini ia menjadi lebih serius. Tapi Penatua Yo memotong pembicaraan dan langsung berkata, bukankah ini terlalu buru-buru? Mereka sangat berbahaya dan kami juga masih sangat kelelahan. Tentu saja Chungmyun mengetahui hal tersebut, tapi ia juga paham bagaimana kengerian dan juga kegilaan dari kultus iblis. Tidak hanya itu, Penatua Yo bahkan menjelaskan bahwa bukankah lebih baik jika mereka kembali dan meminta bantuan? Dengan begitu mereka bisa menghancurkan kultus iblis sepenuhnya. Mendengarkan kata-kata tersebut, Chungmyun pun mulai kesal. Ia pun berkata, apakah kau lihat itu? Chungmyun mengatakan hal tersut kepada Sol Sobek. Istana Laut Utara hampir hancur bukan karena Chun Sang, tapi karena orang-orang di sekitarmu. Itu semua karena mereka masih saja memiliki pemikiran yang sama, yaitu mereka semua sama naifnya. Tentunya itu adalah perkataan yang menyinggung. Bahkan Penatua Yo berkata jika Chungmyun telah kelewatan, tapi Chungmyun menanggapinya dengan santai. Kelewatan katamu? Jadi biarkan aku bertanya lagi kepadamu. Apakah kau mengetahui kondisi sebenarnya dari Istana Laut Utara? Dan Sol Sobek hanya menunduk. Chungmyun berkata, jadi seperti itu, kau hanyalah boneka. Merekalah yang memutuskan segala hal dan kau hanya menurutinya saja. Itu perkataan yang lebih menyinggung lagi. Lalu Han Yimong berkata, murid, bukankah itu terlalu berlebihan? Memang mereka merupakan penyelamat bagi Istana Laut Utara, tapi itu juga merupakan tindakan di luar batas bagi seseorang yang merupakan penyelamat. Setidaknya itulah apa yang dipikirkan oleh Penatua Yo dan juga Han Yimong. Lalu Chungmyun kembali berkata, jadi apakah kau telah memberitahukan kondisi sebenarnya dari Istana Laut Utara? Han Yimong pun menjelaskan, kami belum memberitahunya karena tidak ingin membebankan pemikiran Lord yang baru. Intinya itu adalah kata-kata yang sangat tidak ingin didengar oleh Chungmyun. Ia pun kembali menanggapinya, oh jadi jika begitu bagaimana bisa ia membuat sebuah keputusan
apabila tidak mengetahui situasi dan juga kondisinya. Perdebatan sengit terjadi antara Chungmyun dengan Penatua Yo dan juga Han Yimong. Hingga pada akhirnya nampaknya Chungmyun perlu menyampaikannya sendiri kepada Lord bagaimana kondisi dan situasi di Istana Laut Utara terkini. Lalu ia pun menatap ke arah Baekchun dan nampaknya Baekchun langsung memahami keinginan dari Chungmyun. Oleh sebab itulah ia langsung berkata kepada Sol Sobek bahwa dirinya sebagai wali dari Gunung Hua meminta audiensi dengan Lord. Ya, itu adalah permintaan yang tak terduga. Kenapa? Karena jika mereka menolak, itu sama artinya dengan mereka mengabaikan penolong dan juga penyelamat Istana Laut Utara. Tapi kata-kata Baekchun terdengar tidak terlalu sopan di telinga Penatua Yo. Oleh sebab itulah ia berkata, apakah kau tidak bisa berbicara lebih sopan lagi di hadapan Lord? Baekchun menanggapinya, pahamilah, aku berbicara di sini atas nama Gunung Hua, bukan atas namaku sebagai murid kelas 2 di Sekte Gunung Hua. Tentu saja itu adalah pemikiran yang aneh di kepala mereka. Bagaimana bisa seorang murid mewakili sekte sepenuhnya? Tapi Baekchun menjelaskan jika Gunung Hua melakukan hal tersebut, hierarki tidak terlalu penting di Gunung Hua. Dan murid-murid Gunung Hua pun mengangguk setuju. Adapun Penatua Yo dan juga Han Yimong hanya bisa terdiam. Hingga pada akhirnya mau tidak mau Sol Sobek pun menerima mereka. Dan Baekchun pun mulai menjelaskan bagaimana situasi di Istana Laut Utara. Yang intinya Lord sebelumnya yaitu Chun Sang menggandeng tangan kultus iblis untuk mendapatkan kekuasaan dan itu akan merugikan mereka. Tentu saja itu adalah info yang mengejutkan. Walaupun Sol Sobek adalah anak baru atau masih muda, tapi ia tahu benar desas-desus dan juga cerita terkait kengerian kultus iblis. Baekchun kembali menjelaskan hilangnya warga-warga di desa-desa dekat sekitar istana kemungkinan itu berkaitan dengan mereka. Dan aku bahkan mendengarkan informasi langsung dari anggota kultus bahwa mereka ingin menghidupkan kembali iblis surgawi menggunakan kristal es. Penatua Yo juga mendengarkan hal tersebut. Anda bisa mengkonfirmasinya. Intinya di sini, murid-murid Gunung Hua ingin Istana Laut Utara bergerak lebih awal untuk mencegah hal buruk terjadi di masa depan. Karena jika benar iblis surgawi terlahir kembali, maka Istana Laut Utara akan selesai. Tentu saja itu adalah informasi yang sangat mengejutkan bagi Sol Sobek. Ia sempat bertanya kebenaran hal tersebut dan Penatua Yo membenarkannya. Ia bertanya-tanya kenapa mereka tidak mengambil tindakan, tapi Penatua Yo menjelaskan jika situasinya sangatlah berbahaya, mereka tidak bisa bertindak gegabah. Memang disayangkan bahwa ada penduduk warga lokal atau warga biasa yang mendapatkan musibah, tapi jika mereka mengambil tindakan dengan gegabah, yang akan menjadi taruhan adalah Istana Es. Jika istana hancur atau binasa, maka segala sesuatunya akan berakhir. Tidak hanya itu, Penatua Yo juga Han Yimong bahkan menyarankan, bukankah lebih baik jika kalian kembali dan meminta bantuan? Dengan begitu, kami akan mempertahankan situasi sampai kalian kembali. Baekchun hanya tersenyum. Ia pun berkata, aku meminta jawaban Lord, bukan jawaban dari para penatua. Dan akhirnya Sol Sobek pun memberanikan diri untuk memberikan jawaban. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan para penatua, intinya nampaknya saat ini Istana Laut Utara belum bisa bersiap untuk melawan kultus iblis. Oleh sebab itulah ia meminta para penyelamat, yaitu orang-orang dari Gunung Hua, agar kembali dan meminta bala bantuan. Dan di sini kami akan mempertahankan Istana Laut Utara sampai bala bantuan tiba.
Mendengarkan hal tersebut, Baekhyun pun menanggapinya. Baiklah, jika begitu, maka kami akan segera kembali lalu menyampaikan permintaan Anda kepada Sekte Shaolin. Penatuayo, kata Baekhyun, kami akan segera kembali besok. Itu adalah pernyataan yang sangat mengejutkan karena mereka masih terluka. Jadi kenapa terburu-buru? Lalu Penatuayo juga bertanya, tapi kapan kira-kira kalian akan kembali lagi ke Istana Laut Utara? Baekhyun menjawabnya dengan dingin, kembali? Kami tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di Istana Laut Utara. Tentunya itu adalah jawaban yang sangat mengejutkan. Mereka bertanya, kenapa kalian tidak kembali? Bukankah kalian telah mengetahui bagaimana kondisi di sini? Baekhyun kembali menanggapinya, ya, kami tahu ini adalah situasi dan kondisi yang sangat membahayakan. Murid-murid kami terluka. Tapi apa yang kalian lakukan? Murid-murid Gunung Hua yang bukan bagian dari Istana Laut Utara saja berani mengorbankan nyawa mereka untuk melawan kultus iblis, tapi kalian nampaknya tidak ingin melakukan hal tersebut. Jadi, apa gunanya membantu seseorang yang tidak menghormati Gunung Hua? Dan bahkan, jika bala bantuan benar-benar tiba, kami Gunung Hua tidak akan pernah kembali lagi. Chung Myun pun menghela nafas. Bukan itu jawaban yang ingin ia dengar. Ia ingin menghentikan Baekhyun, tapi Baekhyun berkata, sebagai orang yang mewakili sekte, Chung Myun harus patuh. Dan mau tidak mau, ia pun harus mengikuti Baekhyun. Tapi sebelum benar-benar pergi, Baekhyun berkata ia berdoa semoga Istana Es kembali kepada kejayaannya. Suasana menjadi sangat hening. Itu adalah situasi yang tidak pernah mereka sangka. Dengan penuh kebingungan, Sol Sobek pun menatap Han Yimung. Ia berkata, ayah, dan nampaknya Han Yimung juga bingung terkait apa yang harus ia lakukan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.